rindu sama ibu sama bapak, bahagia bisa ketemu sama ibu sama bapak. Selebritas yang kini menjadi ustazah, Okky Setiana Dewi, sedang mendapat perhatian publik. Bagaimana tidak, video ceramahnya tengah viral di media sosial. Akibatnya, Okky Setiana Dewi dituding menormalisasi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT lewat ceramahnya. Suami istri lagi bertengkar. Suaminya marah luar biasa pada sang istri, dipukullah wajah istri. Kemudian istrinya menangis, tiba-tiba terdengar bel pintu rumah berbunyi. Ketika istrinya membuka dalam keadaan sembab matanya, ternyata ibunya sang istri. Suaminya dari kejauhan deg-degan. Ya Allah, istriku ini pasti ngadu ini sama mertuaku ini nih, bahwa tadi baru dipukul. Orang tuanya tanya kepada si perempuan ini, anakku kenapa? Kok kamu nangis matanya sembab begitu, kenapa? Istrinya mengatakan, ibu, ayah, ya Allah, aku tuh tadi berdoa sama Allah, aku rindu sama ibu sama ayah, udah lama gak ketemu. Aku tuh nangis karena aku rindu sama ibu sama ayah. Taunya Allah langsung menjawab doaku, aku semakin terharu. Jadi aku nangis tuh, aku rindu sama ibu sama bapak, bahagia bisa ketemu sama ibu sama bapak. Suaminya dari kejauhan, ya Allah nih istri. Padahal bisa loh istrinya ngadu sama orang tuanya itu. Aku baru dipukul, ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Suamiku itu kan kalau perempuan kadang-kadang suka lebay ceritanya, gak sesuai kenyataan, dilebih-lebihkan gitu. Orang kalau lagi marah, lagi sakit hati kan ceritanya suka dilebih-lebihkan biasanya. Tapi sang istri mengatakan, ya Allah Pak Bu, aku tuh nangis karena aku rindu sama bapak sama ibu. Suaminya luluh hatinya, istriku itu Masya Allah menyimpan aibku sendiri, ya Allah luar biasa. Makin sayang dan cintalah suami tersebut. Jadi gak perlulah cerita-cerita yang sekiranya membuat kita menjelek-jelekkan pasangan kita sendiri. Ketua Tanfiziah PBNU Alisa Wahid menyayangkan isi ceramah Okky Setiana Dewi. Menurut Alisa, Okky mengambil contoh yang salah karena KDRT bukanlah aib. Selain itu, menutupi adanya KDRT tidak sejalan dengan visi pernikahan, khususnya dalam pandangan agama Islam. KDRT itu tidak boleh dianggap sebagai aib yang harus ditutupi gitu Mbak. Itu sebuah kekerasan, dan kekerasan itu harus diselesaikan. Ketika menyelesaikan kekerasan tidak bisa sendirian, ya dia harus meminta pertolongan pada pihak lain, jangan ditutup-tutupin. Apalagi kemudian sampai berbohong kepada pihak lain untuk melindungi si pasangan, begitu. Jadi contohnya salah, gitu. Walaupun temanya tema yang berbeda, gitu ya. Saya kira kalau misalnya pendapat yang sama dilontarkan oleh Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau APIK, Ratna Batara Munti. Ratna menyebut menyebarkan KDRT sebagai aib justru bertentangan dengan hukum. Pasalnya penganiayaan merupakan tindak pidana meski dalam payung rumah tangga. Masyarakat wajib memberi bantuan kepada korban dan mencegah KDRT terus berlangsung. Saya kira kalau misalnya sosialisasikan bahwa KDRT itu sebagai suatu aib, itu saya kira suatu yang bertentangan ya dengan undang-undang ya, dan juga saya kira siapapun ya, apakah itu mereka yang sudah di luar perkawinan ataupun di dalam perkawinan, apalagi sekarang di dalam perkawinan itu sudah dilindungi oleh undang-undang PKDRT ya. Nah itu penganiayaan itu ya suatu tindak pidana gitu ya. Dan dalam hubungan suami istri itu jelas ya sebagai KDRT fisik, KDRT psikis, KDRT seksual maupun pelata rumah tangga itu suatu tindak kriminal ya. Sehingga ketika kita menyebarluaskan itu sebagai aib, akhirnya itu menyesatkan untuk masyarakat kita yang kemudian akhirnya menutupi kasus-kasus pidana yang dimana korban itu harus mendapatkan perlindungan, dia berhak untuk melaporkan gitu ya. Dan itu juga diatur bahwa masyarakat itu juga wajib memberikan bantuan kepada korban, kemudian juga mencegah terjadinya KDRT terus berlangsung, mengupayakan. Dengan kata lain, korban KDRT perlu mendapatkan pertolongan secara psikologis secepatnya. Salah satunya untuk mengetahui sejauh mana dampak KDRT agar korban mendapatkan terapi yang tepat atau perawatan dan pendampingan secara medis. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, ceramah Okky Stiana Dewi menuai kontroversi. Beragam tanggapan muncul baik dari yang salah mencontohkan maupun menyayangkan karena kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukanlah aib dan justru tindakan kriminal. Apa yang harus dilakukan korban KDRT? Bagaimana pula pendampingan yang tepat untuk korban KDRT? Kami akan membahasnya bersama Komisioner Komnas Perempuan, ada Mariana Amiruddin. Ibu Mariana, pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada juga Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKB, ada Ibu Nihayatul Wafiro. Bu Nini, pagi. Pagi, Mas. Pagi. Dan juga bergabung bersama kita ada psikolog klinis, saudara, ada Zoya Amirin. Mbak Zoya, pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah mau bergabung di Sapa Indonesia Akhir Pekan pagi hari ini. Saya langsung ke Bu Mariana. Ini menuai polemik dan juga setelah ramai ini banyak juga publik yang kemudian melihat bahwa video ini sepertinya kok menormalisasi KDRT begitu ya. Meskipun ini ada teks dan konteks yang juga harus kita pahami dalam video tersebut. KDRT dianggap aib tentu tidak tepat ya, Bu Mariana. Bagaimana Komnas Perempuan melihat ini? KDRT itu tindak pidana dan tidak boleh dilakukan karena itu merugikan dan mengakibatkan penderitaan bagi seseorang, yaitu apakah istri ataupun suami. Dan karena rumah tangga itu adalah harusnya dijaga, dipelihara, maka KDRT merupakan sebuah ancaman yang serius. Karena itu akan berdampak pada anak-anak, pada kehidupan keluarga ke depan. Jadi begitu menurut Komnas Perempuan. Oke, Anda melihat kalau dari pengalaman dan juga fakta hingga saat ini Bu Mariana, banyakkah yang memang setelah akhirnya mengadukan begitu ya, yang menganggap KDRT ini memang sebagai sebuah aib hingga mereka tidak mau mengadu gitu? Percekcokan dalam rumah tangga itu memang sering terjadi, tapi kalau sudah taraf KDRT, taraf tindak pidana, itu artinya dia sudah menjadi hal yang serius. Karena tadi saya bilang, karena itu mengakibatkan penderitaan, dan biasanya kalau pihak suami atau istri, dan kebanyakan istri itu sudah tidak kuat lagi dengan kondisi perkawinannya atau rumah tangganya, maka dia mau tidak mau akan mengadu. Begitu. Seperti dalam banyak ajaran atau budaya ataupun agama, bahwa pada akhirnya bila istri atau pasangan apapun sudah tidak kuat lagi, maka dia akan menceritakan keadaannya supaya dia bisa lebih aman. Nah, Komnas Perempuan sendiri itu tidak sekali dua kali menerima pengaduan di mana mengalami kekerasan fisik, bahkan mengakibatkan ancaman pembunuhan. Bahkan ada suami yang kemudian mengejar-ngejar istri yang sedang mengadu dengan membawa senjata tajam ya. Jadi menurut saya ini bukan persoalan yang sederhana, tapi ini sesuatu yang harus kita lindungi dan kita dampingi bahkan secara psikologi. Tentu ini juga izinkan juga saya sebagai yang awam juga ya bertanya terkait dengan KDRT ini, juga mungkin banyak yang menganggap cuma diginiin lah, nggak usah dikeluarkan ke orang lain misalnya. Ada tanggapan seperti itu, baik misalkan suami ataupun istri yang menjadi korbannya. Sebenarnya kalau untuk tahapan KDRT sendiri tentu ini tidak hanya fisik, ada juga verbal, betul begitu ya Bu Mariana ya. Mungkin bisa disebutkan tahapan-tahapannya yang agar kemudian masyarakat juga teredukasi begitu. Ya, yang ada yang bentuknya verbal memang dengan kata-kata kasar yang menjatuhkan martabat seseorang di dalam rumah tangga ya. Lalu ada yang kekerasan ekonomi, di mana karena suami adalah pihak yang harus menafkahi dalam undang-undang perkawinan, maka seringkali perempuan akan mengalami dampak kekerasan ekonomi. Misalnya bukan karena suaminya tidak bisa mencari nafkah atau penghasilannya sedikit, tapi karena memang suami tidak mau memberi nafkah untuk menekan istri misalnya. Itu banyak kasusnya. Lalu terakhir adalah kekerasan fisik. Nah, fisik inilah yang paling terlihat ya, yang paling mudah diadukan, paling mudah untuk didampingi karena dia terlihat langsung ancamannya. Dan itu tiga kategori yang menurut saya dalam rumah tangga seringkali ada KDRT, kasus KDRT. Oke, beberapa kasus yang sering juga ditangani begitu oleh Komnas Perempuan, salah satunya tadi ya, tidak hanya secara fisik yang mudah memang terlihat, tapi secara verbal juga. Nanti saya kembali ke Bu Mariana. Saya ke Bu Nini dulu. Bu Nini, ini tentu DPR juga pasti sering mendengar adanya aduan KDRT dari konstituen maupun juga berita yang beredar begitu ya. Emang betul Bu, kebanyakan dari korban ini memang masih terbiasa untuk menutupi dan menganggap ini sebagai aib rumah tangga? Jadi sebenarnya
Begini, ada 3 hal penting dalam kasus ini. Pertama harus membedakan apa itu aib dan apa itu KDRT. Oke. Yang kedua harus melihat kondisi dari korban, kenapa korban harus bercerita. Yang ketiga bagaimana sebenarnya agama, dalam hari ini Islam bagaimana melihatnya. Mhm. Kalau orang berbeda melihat aib, aib itu mungkin contoh bagaimana sesuatu yang tidak membahayakan kesehatan fisik, psikologis dari seseorang. Contoh, pasanganmu suka kentut nih sembarangan, pasanganmu kalau ngambil baju sembarangan, itu tidak membahayakan secara fisik, mental. Tapi kalau KDRT itu adalah sudah tindakan yang merusak, yang membahayakan kesehatan dan keselamatan korban. Sehingga kita perlu melihat kenapa sih korban harus berbicara. Sebenarnya kalau kita melihat dalam undang-undang kita sudah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 sudah 17 tahun Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ini sebenarnya kita juga bisa melihat bagaimana kenapa sih korban itu harus bercerita. Korban bercerita itu bukan untuk membuka aib, tapi salah satunya adalah menyelamatkan diri. Dalam Islam itu ada maqasid syariah, yaitu adalah tujuan hukum Islam itu apa? Salah satunya adalah menjaga diri, hifdzun nafsi, menjaga diri, keselamatan diri, baik fisik maupun mental. Dan yang kedua adalah kenapa korban harus bercerita, yaitu adalah untuk memutus tali kekerasan. Jadi ini tidak hanya semata-mata soal hukum, tapi memutus tali kekerasan. Kalau berarti korban sudah bercerita ke orang lain, berarti kondisinya dia memang butuh diselamatkan, dia tidak mampu untuk memutus kekerasan itu. Kalau tidak diputus kekerasan, seperti Mbak Maria tadi dikatakan, ada circle of abuse, yaitu pertama adalah soal verbal. Kalau verbal ini tidak diputus dalam waktu tertentu, bisa seminggu, setahun, 2 tahun, atau puluhan tahun, bisa melangkah kepada kekerasan fisik. Nah, usaha bercerita itu adalah usaha untuk memutus tali kekerasan itu. Dan yang ketiga adalah seperti saya katakan tadi, adalah minta bantuan. Bantuan itu bisa bantuan psikologis maupun bantuan secara hukum. Jadi bagi perempuan untuk bisa ngomong, bercerita, itu tidak mudah. Karena ada persoalan yang luar biasa dalam otak yang sudah mungkin oleh pelaku sudah dicuci otaknya bahwa kekerasan ini terjadi karena kesalahan kamu. Kalau kamu bercerita, aibmu akan kelihatan, akan merusak martabat keluarga, akan mempengaruhi pekerjaanmu dan sebagainya. Jadi ketika ada orang bercerita, itu tahapannya tidak hanya sekedar persoalan dia bercerita seperti biasa, tapi bercerita karena dia membutuhkan pertolongan, dia harus menyelamatkan diri. Bagi korban, pertama yang ada dilakukan adalah menyelamatkan diri. Dan yang ketiga, Mas, soal bagaimana sebenarnya Islam melihat ini. Kalau saya melihat sebenarnya ini sebenarnya kalau Islam itu memukul itu bukan ajaran Nabi. Pernah suatu saat Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya Nabi itu sedang bertengkar dengan istrinya Siti Aisyah. Aisyah itu adalah anaknya sahabat Nabi Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar sudah mau memukul Aisyah anaknya karena bertengkar dengan Nabi, tapi Nabi mencegahnya walaupun Aisyah itu istrinya. Yang kedua, suatu saat ada Fatimah itu adalah sahabat Nabi, melapor ke Nabi tentang bagaimana dia dilamar beberapa orang. Nabi mengatakan jangan nikah dengan si A karena si A itu tidak punya finansial. Jangan menikah dengan si B karena si B itu adalah tukang pukul. Jadi Nabi itu melarang seseorang menikah dengan orang yang suka memukul. Nah, ada juga di Sunan Abu Daud, itu Imam Abu Daud salah satu kitabnya mengatakan bahwasanya ada beberapa sahabat Nabi perempuan yang demo lah, lapor ke Nabi. Nabi, ini masih banyak loh laki-laki yang suka memukul. Dan Nabi mengatakan mereka yang suka memukul perempuan bukan orang baik-baik dan bukan orang pilihan. Apakah saat itu Nabi mengatakan bahwa kamu jangan mengumbar aib orang? Tidak. Kamu jangan menceritakan ini ke orang lain, jangan melapor. Itu lebay, itu aib. Tidak. Nabi menerima masukan itu. Jadi sebenarnya kalau mengatakan bahwa memukul adalah perintah Al-Quran, kita melihat mungkin biasanya larinya ke ada surat An-Nisa itu tentang nusus, bagaimana mendidik. Tapi tujuannya mendidik itu pun dengan ada garis yang cukup ketat ya. Contoh, harus dinasihati dulu, terus kedua pisah sementara baru memukul. Memukul pun juga harus ada dalam kondisi terukur. Nah, persoalannya sekarang ini banyak bukan laki-laki ya, karena korban juga ada bisa laki-laki. Pelaku melakukan pemukulan bukan untuk memperbaiki hubungan. Pelaku melakukan pemukulan untuk meluapkan emosi. Emosi tadi ya, itu dia yang juga. Itu yang salahnya di situ. Bu Nini,
nanti saya akan kembali lagi, ini menjadi penting juga ya konteks agama dalam memandang kejadian Betul. yang terjadi saat ini. Karena memang situasinya walaupun memang ini 2-3 tahun sebelumnya, tapi kita juga tidak bisa melepaskan dari konteks agama di mana ini diungkapkan juga ketika dalam berceramah. Memang ada konteksnya di sana seperti apa yang Bu Nini tadi katakan. Pun menggunakan fisik pun tadi ada beberapa aturan yang juga harus sangat diperhatikan ya, bukan untuk Betul, kemudian ada terukur, melampiaskan emosi tadi. Saya nanti akan ke Bu Nini lagi, tentunya ke Mbak Zoya dulu. Mbak Zoya, ini terkait dampak ya. Saya ke yang paling basic dulu. Dampak kalau secara fisik tentu terlihat dan ini menjadi jelas sekali untuk nantinya pelaporan seperti apa yang Bu Mariana sampaikan. Tapi secara psikis korban KDRT, apalagi kemudian yang menganggap ini sebagai aib atau dimanipulasikan oleh pasangannya, ia menjadi korban kemudian juga ia berpikir bahwa tidak, ini merupakan aib. Seperti apa psikis korban KDRT dalam jangka panjangnya begitu? Iya, dalam jangka panjang dan jangka pendek juga memang ada beberapa dampak yang kalau misalnya memiliki anak itu memiliki dampak yang langsung ya. Anak ya? Itu jadi yang dampak langsung itu adalah konsep cinta gitu dari si anak ini yang melihat orang tuanya melakukan KDRT gitu ya. Nah, si anak-anak, kalau anak itu adalah perempuan gitu ya, dan yang misalnya salah satu korbannya adalah perempuan gitu, dia akan melihat bahwa oh ya berarti kalau saya cinta dan saya marah sama seseorang, normal buat saya untuk memukul orang yang saya marah dan yang saya cintai gitu. Nah, laki-laki gitu, kalau anak laki-laki misalnya yang melakukan kekerasan adalah ayahnya gitu, dia juga akan melihat konsep cinta bahwa kalau misalnya saya sebagai laki-laki, nanti saya sebagai seorang ayah atau sebagai seorang suami gitu, wajar ketika saya marah gitu, sangat marah gitu ya, kalau dalam konteks ceramah ini gitu, bahwa kalau saya sangat marah itu normal sekali saya melakukan sebuah kekerasan gitu untuk melampiaskan emosi saya kepada pasangan saya. Nah, demikian juga kalau misalnya ini sebaliknya, misalnya istri yang menyakiti suami. Jadi anak perempuan akan juga berpikir hal yang sama bahwa oh kalau misalnya saya sebagai perempuan saya mencintai suami saya boleh memarahi dia atau memukul dia dengan alasan apapun gitu. Itu yang paling langsung. Tapi yang jangka panjang itu ada post traumatic stress disorder gitu ya, di mana ada pemicu-pemicunya sehingga dia bisa mengalami trauma yang berkepanjangan. Demikian juga terjadi depresi gitu ya, dan ada banyak gangguan-gangguan psikosomatis lainnya gitu ya, mulai dari gejala sesimpel gangguan MAH gitu ya, sampai ada banyak yang menderita gangguan-gangguan sampai lari ke fisik gitu, ke psikosomatis. Jadi karena psikosomatis adalah hal-hal psikologis yang sampai mempengaruhi fisik. Jadi ini nggak bisa kita cuma bilang oh dia jadi terkena depresi gitu ya, atau terkena gangguan lainnya. Apalagi ketika dalam konteks ceramah ini sekali lagi gitu ya, ada momen di mana tidak divalidasi perasaannya dengan dikatakan lebay gitu ya, bahwa ketika seorang perempuan merasakan sesuatu ketika dia dipukul dan dia menangis, lalu dia mengekspresikan gitu ya kekesalannya dan kekecewaannya, itu dibilang lebay. Kalau saya sesimpel ini aja, dalam konteks misalnya konseling gitu ya, saya harus mendengarkan kedua belah pihak gitu ya, misalnya saya harus mendengarkan suami, saya harus mendengarkan istri gitu ya, siapa yang merasa menjadi korban gitu ya, dan siapa juga yang merasa bahwa dia entitled atau dia berhak untuk melakukan kekerasan ini gitu. Saya mesti mendengarkan dari dua sisi bagaimanapun juga. Tapi gitu ya, tidak bisa kalau misalnya seseorang itu tidak owning their mistake gitu, mengakui kesalahan mereka ketika mereka melakukan ini, bahwa oh ya saya kesel soalnya, jadi saya oke ya. Itu kan seolah-olah mengatakan bahwa ya normal kalau misalnya kesel mendekspresikan perasaannya dengan pemukulan gitu. Itu akan membuat seolah-olah si orang merasa oh iya ya mungkin saya yang salah. Nah ini kan juga adalah salah satu bentuk manipulasi gitu ya secara emosi, yang membuat seolah-olah si perempuan itu merasa kalau sampai saya berekspresi gitu ya, ketika saya tidak menerima, boundary saya dilanggar, ya otoritas tubuh saya juga dilanggar, itu berarti saya itu lebay sebagai perempuan khususnya gitu, ketika saya mengatakan bahwa kok saya nggak terima ya merasa seperti ini. Oh nggak bisa, kamu harus menutupi karena itu adalah aib. Nah saya suka tadi istilahnya Bu Nihayatul ketika mengatakan orang tuh harus mampu membedakan antara mana yang aib gitu ya, mana yang bukan gitu. Bagaimana menutupi kayak itu tidak membahayakan diri, itu yang perlu dipahami oleh banyak orang. Nah sayang sekali ketika hal seperti ini dinormalisasi oleh public figure gitu ya, khususnya apalagi dibungkus dengan konteks religius, ini agak sulit membuat perempuan merasa bahwa saya valid loh merasa seperti ini, saya valid merasa terintimidasi, saya valid merasa takut gitu. Ini bukanlah lebay, ini bukanlah sesuatu yang
saya lebih-lebihkan gitu, bahwa perasaan ini nyata, ketakutan ini nyata, dan rasa sakit gitu ya juga yang ingin saya tangani atau ingin saya hadapi itu juga sulit. Karena gini, dalam proses pendampingan saya sering mengatakan gini, saya tahu gitu ya bahwa kita semua masih berproses. Bu Mariana juga pasti tahu perjuangannya untuk hukum gitu ya dan sebagainya. Nah seringkali ketika dokter Wan, aduh Mbak Zoya kalau misalnya saya laporkan, terus perjalanannya panjang, hukumnya ribet, nanti belum saya dihakimi lagi di mana-mana gitu ya. Itu gimana ya, males. Nah, Saya ya. pengen gini, oke jalanin aja prosesnya. Tapi setidak-tidaknya ini bukan masalah nanti kalau misalnya sampai kita berjuang terus karena ini adalah benar gitu ya dan kamu tidak layak disakiti apapun kesalahan kamu. Taruhlah gitu ya, dibilang bersalah sekalipun. Apapun kesalahan kamu. Tapi gini, kalau misalnya jalannya agak berliku-liku, ingatlah bahwa ini adalah self love, pernyataan cinta pada diri kamu. Bahwa kamu tidak layak dilakukan seperti ini. Bagaimanapun hasilnya nanti dalam proses ini, kamu sudah tahu bahwa kamu memperjuangkan diri kamu ketika kamu disakiti. Kamu tidak layak gitu ya diperlakukan seperti ini. Jadi yuk perjuangkan. Bagaimana hasilnya nanti? Ya udah kita lihat aja. Memang kadang-kadang proses berbelit-belit gitu ya. With all due respect ya gitu kepada pemerintah gitu dengan penerapan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Tapi saya selalu mengatakan kepada korban, baik laki-laki ataupun perempuan, yuk perjuangkan ini karena kamu tidak layak diperlakukan seperti ini gitu. Dan ini semuanya ceramah ini menentang gitu dan melakukan normalisasi termasuk juga tidak memvalidasi perasaan dari korban. Nah, saya tangkap juga apa yang dikatakan oleh Mbak Zoya tadi, Bu Mariana juga kemudian Bu Nini, ini juga mendorong ya bagaimana korban KDRT ini lebih baik untuk juga tentunya akan sangat baik sekali bila untuk melaporkan atau mengadukan ke pihak-pihak terkait. Nanti bagaimana mendorong korban ini ingin atau lebih pede untuk cerita baik ke teman dekatnya ataupun ke layanan pengaduan, akan seperti apa tipsnya juga kami akan kembali dengan perbincangannya sesaat lagi ya saudara. Tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan.